Maka kalau sekarang silat ditandingkan dengan MMA, itu sebenarnya tidak adil. Kenapa tidak adil? Begini ceritanya Baraya. Silat itu yang saya bilang itu ada 4 unsur, ada unsur spiritualnya, ada unsur bela dirinya yang sesungguhnya, ada dan lain sebagainya. Nah, kalau bela diri yang asli dalam silat itu bagaimana? Adalah bela diri yang dipersiapkan bukan untuk turnamen, tapi dipersiapkan untuk menghadapi orang di dunia nyata. Gitu. Bukan kemudian menutupi dengan alasan-alasan yang lain. Misalkan kenapa silat jarang masuk ke MMA? Ya janganlah, nanti kan itu sangat berbahaya, bisa bikin mati orang lain. Bukan ngeles kayak gitu Baraya, bukan ngeles. Oh silat kan itu nanti ada tenaga dalamnya, bisa bikin orang hancur lebur, bisa bikin orang gak bisa menyentuh kita dan langsung loncat lagi. Ya nggak usah ngeles kayak gitu. Kalau memang kita pertarungnya itu adalah pertarung real, beneran. Kalau silat itu adalah nyata, beneran, tidak bohongan, tidak penipuan, ya kita berkembang gitu. Kayak karate tadi berkembang. Jadi Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel NTTV Pencak Silat. Harapan saya seluruh pemirsa dimanapun berada selalu diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah. Baik pemirsa, kali ini kita akan membahas tentang apa yang disampaikan Guru Gembul 3 tahun yang lalu dan 2 bulan yang lalu. Ada sedikit perbedaan pendapat beliau sendiri yang awalnya beliau berpendapat seperti video di awal, kemudian 3 tahun berikutnya beliau membuat sebuah video tapi berbeda apa yang disampaikan. Sebelum lanjut, silahkan subscribe yang belum subscribe channel ini, tekan like jika suka videonya, dan silahkan tulis kritik dan saran di kolom komentar. Jangan lupa subscribe ya, sama komen. Baik, kita lanjut pada video pembahasannya. Pencak silat. Bagaimana pendapat orang-orang barat mengenai pencak silat? Salah satunya ada seorang artis terkenal yang mungkin kalian sudah tahu semua. Beliau memberikan pernyataan tentang pencak silat itu seperti ini. Silat is Indonesian, right? Yes. Yeah, Silat. Silat's kind of different because it's all about fatal hits, and it's kind of. I thought that was so fun. I mean, and we work with this great choreographer called Rob Alonso. You know, you're designing it to kind of, do combinations. Just but like every single combination in Silat, it's like get round to the back of the head and then kill shot with the elbow on the spinal cord, and I'm Wow. like, well, it's so crazy. It's really fun though. Like it's like all the move. It feels like a different fighting style. Even every single move, it just feels so kind of painful. It's all just about pressure points, and it's all about breaking legs. Like Wow. every single thing. It's nothing like judo or anything like that, where you're kind of there's gamesmanship. It's literally yeah. just break the legs, Yeah. and kill him. The point. It's Yeah, the it's point. great. Baik, kemudian saya juga menemukan sebuah video tentang pencak silat itu di video ini. MMA adalah Mixed Martial Arts, artinya olahraga bela diri campuran yang mana setiap petarung diperbolehkan menggunakan berbagai macam teknik dari seluruh dunia. Namun, UFC selaku promotor membuat beberapa peraturan dalam menggunakan teknik bertarung di MMA untuk menjaga keselamatan para atletnya. Maka dari itu, ada beberapa seni bela diri yang dilarang, salah satunya yaitu silat. Alasan silat tidak boleh digunakan dalam UFC adalah karena silat sejatinya diciptakan sebagai jenis bela diri combat. Artinya dalam silat pertarungan melibatkan memanfaatkan kelemahan musuh dan melumpuhkannya, bahkan mungkin membunuhnya secepat mungkin. Bahkan ada teknik bantingan yang dapat mematahkan leher lawan, menyebabkan kematian seketika, atau pukulannya mengarah ke tenggorokan, ginjal, dan titik vital lainnya. Teknik dalam silat tidak terlalu memperhatikan masalah kehormatan atau mencari ketenaran. Mereka lebih fokus pada pukulan yang tidak fair dan mengeksploitasi kelemahan lawan. Baik, dan pencak silat itu adalah olahraga bela diri dari ciptaan para leluhur kita, bangsa Indonesia. Di dalam pencak silat itu banyak sekali teknik-teknik
membela diri yang mematikan. Itulah kenapa teknik bela diri pencaksilat itu tidak dimasukkan ke dalam mixed martial art. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan seorang atlet pencaksilat itu boleh mengikuti MMA dengan catatan tidak menerapkan teknik pencaksilatnya di dalam pertarungan MMA. Karena MMA itu sudah membuat aturan tersendiri bagaimana bertarung di gelanggang MMA. Terkait pernyataan bahwa pesilat itu ngeles kalau disuruh masuk ke dalam MMA, banyak sekali pesilat-pesilat kita yang sudah mengikuti pertarungan di MMA. Contohnya aja yang paling kita kenal adalah Mas Wardi atau Pecak Lawu, dengan prestasinya yang luar biasa. Meskipun Mas Wardi ini juga tidak murni menerapkan teknik dari pencaksilat di dalam MMA-nya, karena beliau juga menambahkan teknik bela diri yang lain. Maka dari itu, teman-teman, kita sebagai seorang pesilat sebenarnya agak kecewa dengan yang disampaikan oleh Guru Gembul. Guru Gembul lupa, beliau harus melihat dulu ke dalam tubuh IPSI selaku organisasi yang ditunjuk untuk memajukan pencaksilat di Indonesia. IPSI sudah berkembang. IPSI sudah membuat peraturan pertandingan pencaksilat itu dari zaman ke zaman. Di tahun 2022, IPSI sudah membuat peraturan baru dengan meninggalkan peraturan lama. Artinya kita berkembang, pencaksilat itu berkembang mengikuti zaman. Bahkan peraturan yang baru ini banyak sekali dikatakan oleh pesilat-pesilat sendiri sudah tidak sesuai dengan kaidah pencaksilat. Walaupun sebenarnya sepengetahuan saya sebagai seorang wasit pencaksilat, IPSI masih menjaga kaidah pencaksilat di dalamnya. Dari tahun 2022 saja peraturan ini sudah berkembang, berubah sebanyak 8 kali demi menyesuaikan dengan bela diri modern. Jadi Guru Gembul mungkin perlu melihat ini, belajar lagi tentang apa itu pencaksilat. Jangan membuat pernyataan yang mengecilkan pencaksilat, seolah-olah pencaksilat ini kuno, katrok, dan tidak berkembang. Tidak, kita akan selalu update. Dan sebagai seorang pesilat, saya sangat bangga karena pencaksilat akhirnya bisa diterima di seluruh dunia. Dan kita doakan bisa masuk ke dalam olimpiade berikutnya. Demikian saja video kali ini teman-teman. Sebagai motivasi buat kita, jangan berkecil hati dengan pernyataan-pernyataan orang tentang pencaksilat. Kita cross check dulu kebenarannya. Kita lihat dulu apakah benar yang disampaikan beliau. Dan tetap banggalah dengan pencaksilat, karena pencaksilat adalah satu-satunya bela diri yang asli dibuat oleh nenek moyang kita, asli budaya bangsa Indonesia. Dengan melestarikan pencaksilat berarti kita lebih mencintai negara kita ini, bangsa kita ini. Salam pencaksilat, jaya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jinso.